Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan saya gunakan untuk menjelaskan bentuk-bentuk studi biaya diferensial secara terpisah. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Pesanan khusus atau order khusus merupakan pesanan di luar penjualan normal, biasanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga jual normal. Keputusan tentang harga jual produk ataupun jasa dalam jangka panjang harus mendasarkan pada pertimbangan full costing. Namun dalam jangka pendek atau ketika ada kapasitas yang menganggur, maka penentuan harga jual dilakukan hanya dengan mempertimbangkan variabel cost-nya saja. Jangka pendek ya. Oleh karena itu, order khusus mungkin memang menarik, meskipun harganya lebih rendah daripada harga jual normal. Order khusus akan diterima apabila menambah laba operasi dan sebaliknya ditolak jika mengurangi laba operasi. Untuk bisa menentukan apakah order khusus diterima atau ditolak, kita harus menggunakan pendekatan direct costing atau variable costing. Semoga masih ingat semuanya bahwa direct costing atau variable costing ini maka nantinya kita akan menghitung biaya-biaya yang sifatnya variabel saja atau biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung, ini yang variabel, ditambah biaya overhead pabrik yang variabel juga, gitu ya. Jadi rumus inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung harga pokok. Ada beberapa kondisi atau asumsi yang diperlukan supaya pesanan khusus bisa dipertimbangkan. Yang pertama, penjualan pesanan khusus mendatangkan margin kontribusi yang positif. Ini baru margin kontribusinya saja. Ketika margin kontribusinya sudah negatif, maka ya tidak perlu dilanjutkan lagi perhitungan ke bawahnya. Kemudian terdapat kelebihan kapasitas produksi atau ada idle capacity, ada kapasitas yang menganggur. Kemudian biaya kesempatan atau opportunity cost untuk penggunaan kapasitas berlebih tersebut adalah 0 atau sangat rendah. Jadi misalnya kapasitas normal suatu perusahaan, jadi kapasitas normal ini berlaku dalam jangka panjang ya. Misalnya yang diproduksi seperti contoh sebelumnya adalah 100.000 bal produk. Ini berarti satu bal terdiri dari berapa unit produk kan gitu ya. Kemudian ini kita lihat dulu, perusahaan punya mesin sebelumnya, punya mesin, punya fasilitas produksi, ruang produksi dan lain sebagainya. Fasilitas produksi, saya kurang ya, fasilitas. Oke. Fasilitas produksinya itu sebenarnya mampu untuk memproduksi 120.000 bal. Tapi yang digunakan untuk produksi hanya 100.000 bal saja. Masih ingat nggak materi tentang kapasitas-kapasitas? Kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, kapasitas yang diharapkan, nah kayak gitu ya. Jadi ada pertimbangan perusahaan, misal pangsa pasarnya ya cuma 100.000 bal ini untuk menjaga kelangsungan pasokan ke masyarakat, kemudian untuk menjaga umur mesin, untuk menjaga kondisi finansial perusahaan, misalnya seperti itu, maka diputuskanlah untuk kapasitas normalnya 100.000 bal saja, meskipun perusahaan maksimalnya bisa memproduksi 120.000 bal. Nah, yang selisih di sini 20.000 bal, jadi kemampuan perusahaan untuk memproduksi 20.000 bal lagi ini sebenarnya menganggur atau tidak digunakan. Inilah yang disebut sebagai idle capacity, itu ya. Dan idle capacity ini kemungkinan untuk penggunaan yang berlebih ini, kapasitas yang lebih 20.000 ini adalah 0. Jadi hampir tidak pernah mungkin digunakan. Yang ketiga, penjualan khusus tidak boleh mengganggu penjualan reguler. Jadi yang 100.000 bal ini tadi nggak boleh diganggu, tetap 100.000. Kalau memang ada
pesanan khusus, maka pesanan khusus itu berada pada rentang 0 tambahannya sampai 20.000 bal. Yang keempat, penjualan khusus harus berasal dari segmen yang berbeda dengan yang biasanya dilayani oleh perusahaan. Penjualan khusus merupakan pesanan sekali waktu. Ini sudah jelas. Yang berikutnya, order khusus dengan analisis diferensial hanya bisa diterima apabila pendapatan diferensialnya lebih tinggi atau setidaknya sama dengan biaya diferensial. Jadi pendapatan diferensial akibat dari menerima order khusus itu harus lebih tinggi atau sama dengan biaya diferensial. Gitu ya. Ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mempertimbangkan pesanan khusus. Contoh ini saya ambilkan persis seperti yang materi PDF. Saya tidak tahu apakah kalian waktu itu sudah menerima materi yang PDF, saya lupa, nanti akan saya share kembali. Sebuah perusahaan berkapasitas maksimum 3.000 unit produk. Selama ini perusahaan hanya beroperasi pada kapasitas normal 2.400 unit. Perusahaan sedang mempertimbangkan order khusus sebanyak 450 unit dengan harga $42. Sementara harga jual normalnya $40. Oke, di sini terlihat ya bahwa harga jualnya pesanan khusus lebih kecil daripada harga jual penjualan normal. Kemudian biaya variabel per unitnya terdiri dari, ini sangat sederhana, langsung disajikan dalam bentuk seperti ini: bahan baku, kemudian BTKL, overhead. Nah, overhead 6, biaya tetap totalnya ini biaya variabel ya. Oke. Biaya tetap totalnya ada overhead sama administrasi penjualan. Pada soal yang berbeda mungkin kalian akan menemukan rincian biaya yang tidak disebutkan kelompok biaya produksi apa dia. Jadi bisa saja disebutkan jenis bahan bakunya macam-macam, kemudian ada membayar ini dan itu yang kita belum tahu itu termasuk sebagai biaya apa, maka harus digolongkan dulu. Oh, ini kelompok bahan baku, ini kelompoknya BTKL, ini kelompok BOP, variabel atau tetap, itu harus dikelompokkan terlebih dahulu. Hanya soal ini kebetulan sudah disederhanakan. Pertanyaan dari soal ini adalah, apakah perusahaan sebaiknya menanggapi permintaan pesanan khusus tersebut ataukah tidak? Nah, sekarang kita perlu untuk menghitung. Sekarang mari kita coba menghitung biaya produksinya atau harga pokok produksi dengan cara direct costing. Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung biaya variabelnya BBB-nya 12, 17 sama 6. Berarti di sini kita tidak perlu menjumlahkan ini, jadi tidak perlu lagi kita membagi biaya overhead tetap yang 18.000 ini, karena tadi sudah disebutkan bahwa kita hanya perlu hanya perlu menghitung dengan yang variable costing itu tadi. Kenapa? Karena ini jangka pendek. Artinya seharusnya aktiva tetap atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas dalam jangka panjang itu tidak terpengaruh akibat dari datangnya order khusus ini. Nah, barusan
Saya lanjutkan, ini insya Allah $35. Nah, kemudian setelah kita memperoleh angka biaya produksinya, maka kita akan melanjutkan pada pembuatan analisis diferensial antara yang kondisi normalnya tanpa order khusus. Jadi sehari-harinya kan kita ada di kondisi yang anggaplah yang ini. Kita ada di kondisi normal. Maaf ya. Maaf ya kalau ada suara-suara dari luar tangga. Tanpa order khusus itu posisinya kita punya laba operasi $36.000. Nah, kemudian kalau ada order khusus, maka kita akan menghitung ada pendapatan diferensial. Pendapatan diferensialnya adalah yang bagian A. Jadi ketika kita hanya berproduksi 2.400 unit dengan harga menjual sebanyak 2.400, ini normalnya, dan harga jualnya adalah $60. Ini produksi segitu 2.400 dijual 2.400 juga. Ini adalah hasilnya. Kemudian ketika ada order khusus, maka kita tinggal menjumlahkan saja. Ini yang order khusus, saya singkat OK, kemudian dijumlahkan. Nah, ini ada selisihnya adalah A. Ini adalah pendapatan diferensial, atau di bawahnya sudah diberi catatan, di catatan kaki, diferensial. Nah, ini sudah jelas bahwa ketika kita menerima order khusus, maka akan ada tambahan dana sebanyak $18.900. Tambahan pendapatan, mohon maaf, keliru lagi. Kemudian yang biaya variabel juga sama seperti itu, memproduksi 2.400 unit saja dibanding dengan memproduksi 2.400 ditambah 450 unit yang masing-masing biaya produksinya kebetulan sama. Seandainya tidak sama, maka tinggal disesuaikan saja di sini. Misal, kenapa kok tidak sama? Misalnya saja dari pemesan itu ada permintaan, produksikan saya dengan bahan baku yang biasanya, biar tenaga kerja langsung mungkin ya terserah lah gimana, tapi tolong dalam produksi itu minta bahan penolong, misalnya tambahkan label untuk saya, label khusus sekalian deh saya pesen gitu. Nah, bahan bakunya sama, ininya sama. Nah, di sini yang berbeda. Tadinya 6, kemudian di sini 8 misalnya, karena ada tambahan $2. Maka di sini jadinya 37. Nah, ketika di sini $37, maka dia akan mempengaruhi tabel analisis diferensialnya. Tinggal dihitung saja, misalnya di sini bukan 35, ya tinggal diganti pencet. Di sini tinggal diganti aja jadi berapa dolar, kayak gitu ya. Nanti kan ini pengaruhnya ke sini, ke B, ke bagian B. Jadi di sini tinggal ini habis itu dijumlahkan, kemudian dijadikan pengurang untuk pendapatannya. Nah, ini namanya biaya diferensial. Nah, kemudian sampai pada tahap margin kontribusi saja, sebenarnya sudah bisa kita lihat bahwa sudah punya, dengan diterimanya order khusus, kita sudah punya tambahan margin kontribusi sebesar $3.150. Nah, perhatikan sekarang biaya tetap yang di bawahnya.
18.000 sama 6.000, totalnya 24.000 dolar. Ketika biaya tetap itu tidak diperhitungkan, misalnya ini sama kita nggak dihitung, kan nggak berpengaruh kan? Tetap saja selisihnya adalah 3.150 dolar. Ya karena memang ketika biaya tetap ketika biaya tidak relevan itu akan diperhitungkan pun, itu sebenarnya tidak seberapa berguna. Nah, di sini disajikan karena memang ingin ditunjukkan laba operasinya. Apakah laba operasinya meningkat atau tidak, atau tetap. Nah, itu tujuannya. Jadi sebenarnya ada keterangan di sampingnya, order khusus itu bisa diterima karena memberikan margin kontribusi yang positif. Di sini sudah disebutkan margin kontribusinya positif, maka analisisnya sebenarnya bisa diterima bahkan ketika kita tidak menghitung biaya tetap. Tapi seandainya biaya tetap ada perubahan bagaimana? Silahkan dihitung saja. Silahkan dihitung, barangkali administrasi dan penjualannya yang berubah. Ada biaya untuk menangani pemasarannya, misalnya ada ongkos kirimnya, maka bukan ongkos kirim nanti variabel. Kalau biaya tetap mesin biasanya. Kalau ordernya melebihi kapasitas menganggur, kadang-kadang ordernya diterima sama perusahaan, tapi itu mempengaruhi penambahan mesin untuk berproduksi, sehingga biaya tetapnya juga ikut bertambah. Pertimbangannya apa? Kalau perusahaan memanfaatkan kesempatan itu untuk menambah mesin, jadi ada uang yang datang dipakai untuk beli mesin, maka untuk selanjutnya kapasitas produksinya bisa bertambah, bisa meningkat. Itu bisa saja berpengaruh ke sini, gitu ya. Saya rasa bagian ini bisa dipahami. Semoga tidak bingung lagi untuk beberapa mahasiswa yang bertanya bagaimana yang dimaksud dengan pesanan khusus. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.